Most of you know my story. Last December, my children and I lost our husband and father, Timo. The outpouring of love and support from our friends, family, and our greater community was incredible. That love changed us, and as sad as we were, we saw the very best side of humanity at the darkest point in our lives. But there is more to our story. In June, I was diagnosed with breast cancer. I was terrified and angry, everything you would imagine one would feel. But like when Timo died, I was once again inundated with love and support. And this time I could or had to receive that love on a deeper level because now it was my lifeline. And it occurred to me that this is why we live, to experience this kind of love. And so suddenly it didn't matter if I'm going to lose my hair or my breasts. I'll still have that love holding me up. Ours is the story of perseverance, of the power of love to heal, of friends who are like family and family who are friends, of kindness and goodness. We don't get to choose what happens in life, but we do get to choose how we react. I'm reacting with love, with strength, with faith, with compassion, with the wish that we will all heal from that which pains us. Halo brothers and sisters, welcome to our celebration at home. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, oh, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu
Brothers and sisters, welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. You are home. Seperti saya sudah katakan di minggu kedua, bahwa janji Tuhan itu nggak cuma hanya terjadi di dalam satu aspek, misalnya dalam financial, bisnis, ataupun juga dalam pelayanan. Tapi Tuhan mau setiap janji-janjinya itu terjadi dan tergenapi di segala aspek kehidupan kita. Termasuk salah satunya yang kita bahas di bulan ini adalah tentang hubungan atau relationship. Apakah itu ketika teman-teman ada dalam kondisi dating ataupun juga dalam kondisi di dalam satu pernikahan. Dan seringkali ketika misalnya kita berjalan di dalam satu hubungan ataupun apapun juga dalam penggenapan janji Tuhan, Tuhan seringkali mengizinkan ujian-ujian terjadi di dalam hidup kita. Nah, ujian yang Tuhan berikan itu adalah untuk kita bisa memperbesar kapasitas kita. Tentu memperbesar kapasitas adalah salah satu bagian yang harus kita lakukan. Dan minggu ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Abraham, yang dengan luar biasanya dapat melewati ujian yang Tuhan berikan dan dengan taat dan setia, sehingga akhirnya Abraham dapat diperbesar kapasitasnya, diberikan satu janji yang luar biasa, dan dipakai Allah untuk memberkati banyak bangsa. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami percaya Bapa, ketika Engkau menurunkan anakmu Yesus Kristus ke dunia, Engkau ingin surga turun ke dunia. Dan kami juga percaya bahwa janji-janjimu ingin Engkau genapi di dalam hidup kami. Namun terkadang kami harus melewati berbagai ujian-ujian untuk kami boleh memperbesar kapasitas kami. Oleh sebab itu Engkau juga mengutus Roh-Mu sendiri, Roh Kudus, untuk menjadi penolong, pembimbing, dan juga pengajar kami. Saat ini kami mau serahkan Kau Roh Kudus untuk bekerja dari awal hingga akhir. Keluarkanlah setiap perkataan yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Jamahlah setiap hati yang mendengarkan Celebration at Home saat ini, biar setiap hati yang keras dilembutkan dan semua merasakan kasih-Mu yang mengalir, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih buat segalanya. Doa ini kami hantarkan dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta dan berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, hari ini atau minggu ini kita mau baca dari bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Kejadian. Kita mau belajar minggu ini dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Abraham. Saya akan bacakan. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, kata Allah, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai kurban bakaran kepadaku." Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, setelah itu diambilnya pisaunya, hendak membunuh anaknya. Tetapi malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit, "Abraham, Abraham, jangan kau sakiti anak itu atau kau apa-apakan." Kata Tuhan melalui malaikat itu, "Sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Perhatikan baik-baik teman-teman. Sekali lagi dari langit malaikat Tuhan berseru kepada Abraham. Tuhan berkata, "Aku bersumpah demi namaku sendiri, karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Anak cucumu akan mengalahkan musuh-musuh mereka,
semua bangsa di bumi akan memohon kepadaku supaya aku memberkati mereka sebagaimana telah kuberkati keturunanmu, karena engkau telah mentaati perintahku. Jadi seperti teman-teman tadi ketahui kita baca dari bacaan yang pertama di Kejadian bahwa Allah menguji kesetiaan Abraham. Jadi Abraham ini sudah dijanjikan untuk mendapatkan seorang keturunan yang akan menjadikan Abraham bapa segala bangsa. Dan anak ini yang namanya Ishak adalah anak yang ditunggu-tunggu. Dan ketika anak itu datang atau hadir, Allah meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dikasihi, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kalau kita baca, kita tahu bahwa Abraham dengan luar biasanya menaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Abraham mentaati perintah Tuhan, Allah memperbesar kapasitas Abraham dan mempercayakan satu berkat yang besar. Bahkan di ayat ini Allah bahkan sampai bersumpah demi namanya sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang jarang dan luar biasa. Dan ternyata lewat Abraham, dipakailah Abraham dan seluruh keturunannya untuk memberkati banyak bangsa, segala bangsa, seluruh bangsa. Bahkan sampai hari ini Abraham dikenal sebagai bapa segala bangsa. Nah, hal itu pun juga kalau misalnya bulan ini kita bicara tentang yang namanya hubungan, baik itu di dalam dating ataupun juga di dalam pernikahan. Dan ketika kita berjalan dalam memulai atau menjalani satu hubungan, mungkin seringkali Allah itu mengizinkan ujian-ujian terjadi di dalam hidup kita. Bukan cuma hubungan aja sih, di semua aspek, di semua hal. Jadi Tuhan mengizinkan ujian terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ujian itu adalah karena Allah ingin kita bisa diperbesar kapasitasnya. Dan ujian itu ibaratnya kayak gelang karet, teman-teman. Jadi ibaratnya tuh ujian tuh kayak gelang karet yang ditarik. Ya, ditarik karena Tuhan mau menarik kita dari tempat di mana kita berada saat ini ke tempat di mana kita harusnya berada. Jadi kalau teman-teman tahu kan narik gelang karet itu ya, itu dia ada satu tension, ada satu batasan tertentu. Dan seperti kita ketahui bahwa Allah itu tahu setiap kekuatan kita dan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Sehingga Allah tahu sampai di mana batasnya. Dan untuk supaya kita bisa mencapai itu, seringkali kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dan you will only reach your maximum capacity if you have the courage to push yourself outside your comfort zone and break out of a mindset of mediocrity. Ketika kita nggak punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita, ketika kita nggak punya break out atau lepas atau breakthrough dari mindset kita yang biasa-biasa aja, maka kita nggak akan bisa mencapai satu pertumbuhan. Kita nggak akan bisa memperbesar kapasitas kita. Karena Allah nggak mau kita jadi orang yang biasa-biasa aja. Allah nggak mau hubungan kita, pernikahan kita menjadi pernikahan yang biasa-biasa aja. Dan tidak ada institusi yang paling sempurna untuk kita bisa mempraktekkan itu atau melakukan itu selain pernikahan. Karena kalau misalnya teman-teman di dalam pelayanan misalnya, ketika misalnya teman-teman mungkin ada ujian, ketika teman-teman harus lakukan sesuatu keluar dari zona nyaman, teman-teman bisa dengan mudahnya keluar, pergi, tinggalin pelayanannya. Ya, tapi kalau misalnya di dalam pernikahan, nggak semudah itu. Memang di zaman sekarang ini banyak orang yang menyerah, banyak orang yang memilih untuk meninggalkan pernikahan itu. Tapi ketika meninggalkan pun juga, saya percaya bahwa mereka udah berpikir dulu. Nggak semudah ketika misalnya mungkin teman-teman mau ninggalin satu pekerjaan atau misalnya ninggalin satu pelayanan. Dan di dalam satu hubungan ketika kita mau membangun hubungan itu menjadi lebih bertumbuh dan berkembang. Seperti tadi ditarik
untuk kita bisa mencapai satu potensi atau di mana tempat kita harus berada, seringkali ketika kita mengalami itu, kita harus menyerahkan sesuatu atau we have to give up something. You have to give up to grow up. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh kalau kita nggak menyerahkan sesuatu. If you want to grow up to your maximum capacity, you must be willing to give up some things you value. Seringkali ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau hubungan, kita mau lebih berkembang lagi, mau lebih bertumbuh, ada hal yang harus kita korbankan. Yang saya bilang waktu di minggu kedua bahwa kasih itu bicara tentang pengorbanan. Ketika kita nggak mau berkorban, maka kita akan sulit untuk mengasihi. Dan ketika kita nggak bisa mengasihi dan nggak bisa berkorban, maka apapun itu menjadi sulit untuk berkembang. Termasuk salah satunya adalah hubungan. Nah, waktu saya sebelum married, saya itu sangat seneng banget yang namanya basket. Ya, bahkan olahraga basket itu buat saya satu minggu itu saya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan lebih saya bermain, gitu ya. Nah, saya seneng banget sama yang namanya olahraga basket. Tapi ketika saya masuk ke dalam pernikahan, ketika saya mulai membangun satu hubungan pernikahan, dan ternyata pernikahan itu membutuhkan perhatian lebih, istri saya juga meminta perhatian lebih dari saya. Tentu saya waktu itu bergumul, ya. Saya bergumul apakah saya harus tetap atau saya harus tinggalkan. Dan pada akhirnya waktu itu dengan berat hati saya meninggalkan. Yang tadinya mungkin aktivitas basket saya bisa seminggu 3 kali, saya mungkin berkurang bisa sampai 2, bahkan 1 kali, bahkan enggak sama sekali. Ya. Nah, itu sesuatu yang kadang-kadang memang kita harus korbankan, kita harus serahkan ketika kita memang mau hubungan kita itu menjadi lebih bertumbuh. Ketika kita memang mau kapasitas kita untuk mencintai atau mengasihi itu atau memberikan perhatian itu menjadi lebih besar. Bahkan C.S. Lewis di dalam bukunya The Great Divorce, dia mengatakan bahwa kalau kita benar-benar perhatikan, sometimes kita harus mengambil keputusan di pihak mana atau di sisi mana kita mau hidup. Dan kadang-kadang pilihan itu mengakibatkan kita untuk menceraikan diri kita dari sesuatu atau benda-benda atau kegiatan, things we once held to. Sesuatu yang kita pegang. Seperti tadi saya harus melepaskan kesenangan saya bermain basket. Sesuatu yang saya sangat hargai, sesuatu yang saya sangat senangi gitu ya. Dan kadang-kadang saya nggak tahu teman-teman apa yang mungkin ada yang senengin, mungkin saya basket, mungkin teman-teman lain. Tapi ketika kita mau hubungan kita bertumbuh, mungkin ada satu momen di mana kita diambil atau tanda kutip dipaksa untuk bercerai dengan sesuatu yang kita pikir berharga. Nah, saya nggak tahu teman-teman apa yang teman-teman hadapi. Tapi buat saya pertanyaannya begini. Apa sih yang lebih berharga bagi teman-teman? Ketika teman-teman ada dalam satu hubungan atau misalnya dalam satu pernikahan keluarga, apa yang lebih berharga buat teman-teman? Is it your family? Atau those things you held on to? Apakah keluarga yang lebih berharga atau sesuatu itu yang teman-teman pegang? Itu pilihan. It's a choice. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman merenung. Kita mau sama-sama lihat ke dalam diri kita. Apa yang saat ini harus kita korbankan? Apa yang saat ini harus kita serahkan? Apakah itu me time kita? Karena ketika kita membangun satu hubungan, mungkin me time kita jadi berkurang. Karena kita harus perhatikan orang lain, kita harus perhatikan pasangan kita, mungkin yang punya anak harus perhatikan anak-anak kita, mereka membutuhkan perhatian kita. Ya, atau mungkin hobi kita biasa misalnya beli sepeda ratusan juta, ketika sekarang ada hal yang lebih harus diperhatikan, kita harus mengerem itu, kita bahkan harus menjual untuk sesuatu yang lebih berharga, yaitu kebutuhan di dalam keluarga. Atau kita mau dengan egoisnya tetap mempertahankan hobi kita. Dan kita bilang ini hobinya saya,
ya lu jangan ganggu, pokoknya lu cukup selesai. Ya, itu suatu hal. Atau hal-hal, benda-benda, saya nggak tahu apa. Atau pekerjaan bahkan. Ya, atau yang lebih parahnya lagi mungkin pelayanan. Nah, apa yang menurut teman-teman sesuatu yang berharga yang teman-teman pegang, dan mungkin itu lebih berharga dari hubungan kita atau misalnya dari keluarga kita. Nah, itu adalah sesuatu yang kadang-kadang harus kita korbankan karena kasih itu membutuhkan pengorbanan. Untuk kasih itu bisa tumbuh, untuk hubungan kita bisa tumbuh, seringkali kita harus berkorban. Ya. Dan mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kita harus bertumbuh? Kenapa kita harus berkorban? Capek banget kan berkorban itu mengikis diri kita sendiri, mengikis keinginan kita. Kenapa sih harus bertumbuh? Ya udah gini-gini aja deh. Seperti tadi yang saya bilang bahwa Tuhan itu nggak mau kita jadi orang biasa-biasa aja. Janji Tuhan itu janji yang besar, bukan cuman janji yang biasa-biasa aja. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau janji Tuhan yang luar biasa, sampai kita bisa mencapai maksimum potensial kita terjadi di dalam hidup kita, maka mau nggak mau kita harus bertumbuh. Mau nggak mau kita harus memperbesar kapasitas kita. Karena you have to grow to reach your maximum capacity. Kita harus bertumbuh untuk kita bisa mencapai kapasitas maksimum kita. Growth, pertumbuhan, always increases your capacity. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kita adalah kita mengubah cara pendekatan kita terhadap pertumbuhan pribadi kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh. Learning more information is not enough. Cuman belajar aja, memasukkan banyak informasi nggak cukup. You must change how you think. Kita harus mengubah bagaimana cara kita berpikir. Dan pada akhirnya, you must change your actions. Harus berubah di dalam tindakan kita. So yang pertama adalah learning. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau memperbesar kapasitas kita di dalam hubungan kita, yang pertama adalah kita harus belajar, learning. Belajar adalah memasukkan informasi baru ke dalam pikiran kita. Agar kita bisa memiliki perspektif yang lebih luas dan pada akhirnya mengubah pola pikir kita. Dan Albert Einstein pernah bilang begini, once you stop learning, you start dying. Ketika kita berhenti belajar, maka disitulah saatnya kita mulai sekarat. Start dying, mulai sekarat. Karena kita nggak boleh berhenti belajar, teman-teman. Waktu saya pertama mau masuk ke dalam satu pernikahan, saya rasa saya nggak punya figur seorang suami, seorang ayah yang baik. Sehingga pada saat itu saya masuk ke dalam satu camp pria sejati. Karena waktu itu saya mau belajar bagaimana saya bisa menjadi seorang pria yang sejati. Banyak orang bilang saya udah sejati kok gitu ya. Tapi waktu itu saya mau belajar, saya mau tahu gimana caranya saya bisa menjadi seorang pria yang sejati, yang benar. Bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang suami yang benar. Ya. Dan pada akhirnya saya belajar. Dan ketika saya belajar saya punya bekal. Dan waktu saya masuk pernikahan nggak mudah juga sih. Tapi minimal saya udah punya bekal. Dan ketika saya belajar itu saya bilang ke depan saya mau berubah. Ke depan saya mau jadi begini. Oh saya tahu fungsinya seorang pria seperti ini. Dan belajar. Begitupun juga ketika saya menjadi orang tua. Saya kebingungan awalnya. Kita pernah menjadi orang tua yang gagal. Saya pernah menjadi seorang ayah yang gagal. Artinya bahwa saya benar-benar memakai kekerasan. Saya membentak dan lain hal gitu. Tapi ketika ternyata saya tersadar. Saya mulai belajar bagaimana parenting, tentang parenting. Dan ketika saya belajar tentang parenting, saya jadi tahu, perspektif saya jadi terbuka. Oh ternyata jadi orang tua itu nggak cuma sekedar gedein anak, membesarkan anak. Tapi harus mengajar. Dan cara mengajarnya seperti apa, standarnya bagaimana. Nah itu yang harus kita masukkan ketika kita mau hubungan kita ataupun juga keluarga kita
menjadi berkembang dan kita memperbesar kapasitas kita. Belajar itu bukan tanggung jawabnya Tuhan. Belajar itu bagiannya kita, tanggung jawabnya kita. Dan ketika kita sudah belajar, langkah yang selanjutnya seperti tadi dibilang adalah you must change how you're thinking. Bagaimana kita mengubah mindset kita. Jika kita ingin memperbesar kapasitas kita, kita harus pertama-tama mengubah cara berpikir kita. Seberapa banyak kita belajar tidak akan mengubah sesuatu jika tidak mengubah cara berpikir dan cara pandang kita. Karena saya percaya bahwa perubahan perilaku itu selalu dimulai dari perubahan cara pikir. Perubahan perilaku selalu dimulai dari perubahan pikiran. Bahkan Stephen R. Covey, penulis buku Seven Highly Habits People, dia pernah menulis dan mengatakan bahwa to begin with the end in mind. Memulai dan mengakhiri di dalam pikiran. Jadi semuanya itu berawal, itu mulainya dari pikiran. Jadi ketika kita belajar, kita mendapatkan informasi, kita memasukkan clear understanding untuk apa yang mau kita tuju. Lalu ketika kita tahu, berarti kita udah tahu kemana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berjalan. Dan kita mengerti, oh posisi kita saat ini ada di sini. Jadi ketika kita mengambil langkah ke depan, kita udah tahu dan kita akan mengambil langkah ke dalam menuju arah yang benar. Dan semua dimulai dari pikiran. Pikiran itu ketika kita berubah, barulah kita bisa lakukan tindakan. Jadi kalau kita belajar tapi hal itu nggak mengubah mindset kita. Dan kita masih tetap aja bilang bahwa ya enggak lah, gue memang begini, gue nggak bisa dirubah. Ya gue tahu itu bagus, tapi kayaknya itu ngawang-ngawang banget deh. Kayaknya itu bukan buat gue deh. Ya nggak akan bisa berubah. Jangan ngomong dulu bicara tentang change your action. Kalau pikiran kita nggak mau berubah. Dan ketika kita mulai punya pikiran perspektif yang lebih luas, kita mulai punya mengubah atau cara berpikir kita mulai berubah, maka langkah yang selanjutnya adalah harus dinyatakan dalam tindakan. Seperti tadi, change your actions. Ada satu quote yang menarik. Dia bilang begini, be a lifelong learner and student of change. Jadilah pembelajar seumur hidup dan murid dari perubahan. Suatu perubahan tidak akan menjadi perubahan sampai dinyatakan dalam tindakan. Suatu perubahan hanya akan menjadi impian ketika itu enggak terwujud di dalam tindakan. Dan seperti kita tahu, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa iman sendiri pun tanpa perbuatan mati. Jadi kita cuma percaya Yesus, tapi kita nggak melakukan dalam tindakan, mati, sia-sia, percuma. Mau belajar juga harus mau berubah. Kalau kita belajar tanpa dinyatakan dalam tindakan, kita belajar terus, saya mau belajar terus, tapi kita nggak lakukan itu dalam tindakan, kemungkinan besar kita akan menghakimi orang lain loh. Kenapa? Karena kita tahu teorinya, tapi kita nggak tahu sulitnya mempraktekannya. Kita tahu itu caranya, tapi kita nggak tahu kalau ternyata ngejalanin itu nggak semudah teorinya. Tapi waktu kita ngejalanin, jadikan itu tindakan. Dan seringkali ketika kita menjalankan itu, mengubah itu menjadi tindakan, itu tadi harus give up ourselves. Menyerahkan sesuatu dari dalam diri kita. Mengorbankan sesuatu dalam diri kita. Ditarik, diuji. Bahkan kadang-kadang kita sampai sakit. Kita merasa, aduh kayaknya gak kuat Tuhan. Waktu kita menyatakan itu menjadi tindakan, seringkali hal itu harus menyangkal diri kita sendiri. Dan itu gak mudah teman-teman. Tapi kalau kita belajar tanpa belajar untuk menyatakan itu dalam tindakan, mungkin pada akhirnya semua yang kita pelajari akan kita pakai untuk menghakimi orang lain. Akan kita pakai untuk mencari dan menunjuk kesalahan pasangan kita.
Dan kita akan lihat, kita ngerasa kita yang benar, kita tahu yang benar, dan kita akan pakai itu untuk tunjuk pasangan kita. Suami tunjuk istri, istri tunjuk suami. Suami tunjuk, lu sih gak berubah, harusnya gini, harusnya begitu. Gue tahu, gue udah baca, gue udah belajar, harusnya begini. Begitupun juga istrinya tunjuk, gue udah tahu, gue udah dewasa, untung gue udah lebih dewasa. Ya, gue tahu harusnya lu gini, gak ada perubahan begini. Saling tunjuk. Kenapa? Karena belajar, tapi nggak lakukan itu di dalam tindakan. So brothers and sisters, hari ini kita tahu bahwa di dalam hidup kita seringkali Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. So jangan mengeluh ketika Tuhan memberikan kita ujian. Karena hari ini kita tahu ujian itu karena Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita. Tuhan ingin kita mencapai potensi yang maksimum supaya janji Tuhan terjadi. Lewat semuanya, termasuk adalah lewat hubungan. Kapasitas kita diperbesar. Kapasitas untuk mengasihi. Kapasitas untuk menerima tanggung jawab. Kapasitas untuk mengelola berkat. Tuhan gak ingin hubungan kita jadi biasa-biasa aja atau mediocre. Tuhan ingin hubungan kita baik dalam dating ataupun dalam pernikahan menjadi berbeda dari orang-orang lain. Jadi terang bagi semua orang yang pada akhirnya semua orang akan ingin mengenal siapa Yesus yang ada di dalam hubungan kita. Karena ketika kita saling mengasihi, maka semua orang akan mengenal bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ketika kita berhenti untuk belajar, maka disitulah kita mulai mati, kita mulai sekarat. Jangan pernah berhenti belajar supaya perspektif berpikir kita menjadi semakin luas, menjadi semakin lebar. Dan jadilah murid dari perubahan agar orang dapat melihat perubahan nyata dalam hubungan dan keluarga kita. Brothers and sisters, mari kita akhiri celebration at home kita hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam 1 bulan ini kami boleh belajar bagaimana kami membina hubungan kami yang sesuai dengan Engkau. Kami boleh belajar bagaimana hubungan kami boleh memuliakan Engkau. Dan kami juga boleh belajar bagaimana tentang suatu komitmen. Dan juga hari ini kami belajar bagaimana lewat ujian, lewat hubungan kami, Engkau ingin memperbesar kapasitas kami. Karena kami tahu bahwa janji-Mu adalah janji yang besar. Engkau tidak ingin kami semua menjadi orang yang biasa-biasa saja. Engkau ingin kami di dalam lewat hubungan kami menjadi hubungan yang luar biasa, menjadi berbeda dari orang-orang sekitar kami. Dan pada akhirnya hubungan kami, pernikahan kami, keluarga kami dapat menjadi terang bagi semua orang. Dan ketika hubungan kami menjadi terang, maka semua orang akan melihat kami adalah murid-murid-Mu karena kami saling mengasihi. Dan ketika mereka melihat kami saling mengasihi, maka mereka akan mendekat. Mereka akan mulai tertarik untuk mengenal Engkau. Dan lewat hubungan kami dapat bawa semua orang untuk lebih mendekat. Mengenal Engkau Yesus dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami mau serahkan seluruh hubungan kami. Kami mau serahkan semua relationship yang ada di YGF saat ini. Dan juga setiap orang yang mendengarkan celebration at home ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh keluarga-keluarga yang ada di YGF ini. Semoga kasih-Mu mempersatukan mereka. Kasih-Mu mengikat setiap keluarga. Dan kami percaya biar setiap keluarga di YGF ini boleh saling mengasihi. Sehingga semua orang boleh melihat dan mengenal bahwa mereka adalah murid-murid-Mu Yesus lewat perbuatan kasih mereka. Terima kasih buat segalanya. Kami percaya pelajaran kami di bulan ini tentang hubungan,
tentang bagaimana janji-Mu boleh terjadi di dalam hubungan kami. Boleh kami pelajari dan mengubahkan hidup kami. Terlebih mengubahkan setiap hubungan di dalam komunitas kami ini di YJF. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya di dalam nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Kemuliaan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti sekarang sampai seperti permulaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.